Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian rumah tangga secara online pada malam ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan baik. Kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ 19 bait 1 dan 2. Marilah kita menyatakan votum dan salam secara bersahutan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian dari PKJ 274, ayat 1 dan 3. Hanya
marilah kita bersama menyatakan ungkapan syukur kita melalui doa secara bersahutan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Begitu pula untuk berbagai bentuk berkat-berkat dari Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Bahkan untuk penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk ikatan kasih persaudaraan yang terjalin di antara kami. Didiklah kami untuk selalu bersyukur dan menyatakan syukur tersebut dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami semakin rendah hati dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah namamu ya Allah. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 293. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Roma 9 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus memberi kami penghiburan, kekuatan, dan menolong kami untuk menghidupi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, untuk hidup sesuai dengan arah yang Tuhan tentukan. Sertai juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Roh Kudus-Mu saja
yang memampukan dan memperlengkapi. Dan firman Tuhan boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Roma 9 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang Israel yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, ada kisah di mana suatu hari di sebuah pet shop atau yang menjual hewan peliharaan, datang seorang anak laki-laki bernama Boy, masuk ke dalam toko untuk membeli anak anjing yang akan dipeliharanya. Dari beberapa ekor anak anjing itu, ada salah satu anak anjing yang berjalan tertatih-tatih dan sedikit pincang. Boy berkata kepada pemilik toko, "Saya mau membeli anak anjing itu." Pemilik toko itu berkata, "Nak, saya sarankan tidak membeli anak anjing cacat ini. Tapi kalau kamu mau memilikinya, mau memeliharanya, saya akan memberikannya secara cuma-cuma." Boy menjawab, "Saya tidak mau diberikan anak anjing itu secara cuma-cuma. Saya akan membayarnya dengan harga yang normal." Pemilik toko itu heran dan bertanya, "Nak, kenapa kamu sangat ingin membeli anak anjing cacat ini? Dia tidak bisa berlari secepat anak-anak anjing lainnya." Boy tidak menjawab, tetapi menarik ujung celana yang dia pakai. Dan tampak salah satu kakinya menggunakan kaki palsu. Bapak Ibu Saudara, cerita ini menggambarkan pilihan yang didasarkan oleh belas kasih. Kita menjadi umat pilihan Allah bukan karena fisik kita, kemampuan atau kehebatan kita, tetapi karena anugerah, karena kasih karunia. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bagian Alkitab yang kita baca. Roma 9 ayat 1 sampai 8, Rasul Paulus mengungkapkan kedukacitaan dan kesedihannya karena bangsa Israel
sekalipun telah diperlakukan khusus oleh Allah, dipilih menjadi anak, menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, Taurat, ibadah, janji-janji, juga dipilih untuk menjadi pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain melalui Yesus Kristus, Sang Mesias. Tetapi ternyata tidak semua orang Israel mendapatkan keselamatan dari Allah. Persoalannya adalah ketidaktaatan sebagian besar orang Israel kepada Allah. Tapi pertanyaannya, jika Allah sudah memilih mereka, bagaimana mungkin pilihan itu bisa gagal? Rasul Paulus menjawab, firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah selalu digenapi. Dan untuk menunjukkan kebenaran, Rasul Paulus menerangkan arti pilihan yang sesungguhnya. Pilihan ini tidak terikat pada faktor etnis ataupun biologis keturunan. Tidak semua bangsa Israel adalah umat pilihan. Tidak semua keturunan Abraham secara jasmani adalah anak Abraham. Janji keselamatan yang Allah nyatakan sesungguhnya ditujukan oleh seluruh orang Israel secara rohani. Dan pilihan Allah didasarkan atas kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita menjadi anak-anak Allah bukan berdasarkan faktor etnis maupun biologis atau keturunan, melainkan anak-anak perjanjian dalam Yesus Kristus. Karena itu, bersyukurlah jika kita telah dipilih menjadi anak-anak-Nya. Pilihan oleh kasih karunia mengingatkan kita untuk tidak tinggi hati, melainkan rendah hati dan bersyukur. Rasa syukur yang ditunjukkan dengan menjadi berkat, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi persekutuan, maupun bagi sesama secara luas. Di dalam Alkitab ada beberapa istilah yang diterjemahkan sebagai berkat. Istilah Ibrani yang paling sering diterjemahkan sebagai berkat adalah barak, yang mengandung arti memuji, menyelamati, atau menyapa. Sering juga dihubungkan dengan karunia benda, misalnya material. Dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk berkat adalah eulogeo, yang berarti ucapan yang baik atau laporan yang baik tentang seseorang. Berkat dapat berwujud rohani ataupun jasmani yang membawa kebaikan bagi yang menerimanya. Menjadi berkat bagi sesama artinya apa yang kita berikan, baik secara jasmani maupun secara rohani, membawa kebaikan bagi yang menerimanya. Selamat hidup sebagai anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi sesama. Ada 2 pertanyaan untuk kita diskusikan, baik dengan pause sejenak tayangan ini ataupun bisa nanti kita diskusikan setelah selesai tayangan ini. Pertanyaannya yang pertama, apakah kita menyadari bahwa kita dipilih menjadi anak-anak Allah? Apa respon kita sebagai anak-anak Allah? Dan yang kedua, sebagai anak-anak Allah, kita tidak hanya diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi sesama kita. Apa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita menjadi berkat bagi sesama. Selamat merenung dan bersharing dan men-sharingkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari PKJ 148. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kini kita akan merendahkan hati kita akan mendoakan persembahan dan juga pokok-pokok syafaat kita yang lain, serta akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pilihan-Mu bagi kami, yang seharusnya tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Tapi kami juga berdoa, Tuhan memberi kami kekuatan, agar supaya kami tetap setia menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, menjadi berkat bagi sesama. Kami mau berdoa buat keluarga-keluarga di jemaat-Mu, baik di jemaat induk, Rangkas Bitung maupun yang ada di pos kebaktian Teluk Lada dan juga pos kebaktian Maja. Tuhan memberkati kami semua, memberkati para orang tua, memberkati boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan dan juga bermasyarakat. Tuhan memberkati anak-anak kami juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, tapi juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa ya Tuhan buat pekerjaan, buat usaha yang sedang kami lakukan. Tuhan memberkati, boleh memberi kami kecukupan, bahkan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami yang saat ini sedang bergumul, apapun yang menjadi pergumulan kami. Apakah itu masalah ekonomi, konflik, sakit penyakit, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya bahwa ketika kami datang mendoakannya kepadamu, Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk mendapatkan jalan keluar.
Tuhan memberi kami kecukupan, Tuhan yang mendamaikan, bahkan Tuhan yang memulihkan serta menyembuhkan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Tuhan yang menolong kami melalui berbagai-bagai sukacita yang kami rasakan, kami juga memaknai itu dengan menjadi semakin setia. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang telah kami terima, dan sebagian kami boleh persembahkan kembali melalui persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat maupun kepada sesama kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kelompok usia anak sekolah minggu maupun lansia, serta setiap kami yang tidak bisa melakukan kebaktian secara langsung di gedung gereja karena protokol keamanan, protokol kesehatan yang ada di masa pandemi ini. Tuhan juga yang terus menghadirkan kami sukacita dan memberi kami terus kesehatan serta kemampuan untuk melakukan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, sertai bangsa kami, bahkan negara-negara seluruh dunia yang saat ini sedang berjuang agar supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Biarlah segala usaha yang dilakukan Tuhan memberkati, sehingga vaksin bisa segera diaplikasikan. Demikian juga yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang sedang berduka Tuhan hiburkan dan beri kekuatan. Sertai para pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberi kesehatan, memberi hikmat, dan memberi sukacita dalam melayani rakyat. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Doa ini kami bawa dan alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup kita. Bapak Ibu Saudara, kini arahkan hati kita kepada Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah
di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.